Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semua. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena tidak terasa kita sudah melewati 2 minggu di bulan Januari ini di tahun 2021. Penyertaan Tuhan tetap sama. Penyertaan Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengiringmu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Di jiwaku
yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami tetap mau mengiringmu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi apapun kami Tuhan, Engkau tetap memberkati kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, untuk melewati semuanya ini ya Bapa. Tetap berikan kekuatan kepada kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi untuk ke depan Tuhan. Tapi kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan ibadah online pada pagi hari ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Berkati kami semua Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit. Kau tengok mereka Tuhan. Kau yang berikan kesembuhan. Kau yang berikan pemulihan kepada kami semua ya Bapa. Kau yang tahu Tuhan, mungkin ada jemaat kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Kau kiranya yang akan membebaskan dari pergumulannya itu. Kau yang menjawab akan setiap pergumulannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan boleh mengucap syukur. Berkati akan ibadah pada hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah lewat kebaktian ini Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama bersuka cita bersama-sama. Karena Tuhan itu baik. Haleluya. Terima
dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dialah roh yang hidup, Roh Kudus memenuhi akan hati kamu, mengalir dalam hidup kamu setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Penuhiku, mengalirkan dalamku.
Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online di Gereja Kristen Indonesia Injili Jalan Medan Timur 16 Semarang. Sebelum kita akan belajar sebagian yang dengan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, kalau Tuhan menuntun kehidupan kami sampai pada saat ini, dan kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Tuhan yang menuntun dan memelihara kehidupan kami. Dan saat ini kami akan belajar sebagian yang dengan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami, membuka pikiran dan hati kami untuk kami boleh belajarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Ya, suatu anugerah Tuhan bahwa kita bisa melewati tahun 2020 dan kita sudah memasuki tahun 2021. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita di tahun 2020, ya, baik sesuatu hal yang menyenangkan ataupun hal yang tidak mengenakan. Tapi kita percaya bahwa itu semua ada di dalam rencana Tuhan bagi hidup kita. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi murid Tuhan. Di awal tahun ini ada baiknya untuk kita merenungkan tentang bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mengiring Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar melibatkan Tuhan dalam urusan-urusan kita? Sekedar, Tuhan tolong saya hanya dalam masalah-masalah saya. Tapi kita tidak sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh sudah belajar menjadi murid Tuhan? Atau kita hanya sekedar penggemar atau pengikut saja? Ada perbedaan antara orang yang menjadi murid Tuhan dan orang yang hanya sekedar menjadi pengikut atau pengiring Tuhan. Sebagai contoh gambaran, kalau kita ingat kisah mujizat tentang 5 roti dan 2 ekor ikan, waktu itu ada banyak orang yang mengikut Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengajar, dikatakan ada lebih dari 5.000 orang yang waktu itu datang mendengar pengajaran Tuhan. Tapi apakah mereka semuanya benar-benar menjadi murid Tuhan? Ternyata tidak. Mereka hanya sekedar mendengarkan, Tuhan ngajar apa. Setelah itu mereka pulang. Tapi yang dikatakan sebagai murid itu mereka terus ngikut Tuhan, kemana Tuhan pergi. Apa yang dialami oleh Tuhan, mereka pun mengikuti dengan seksama. Mereka terus ngintil dengan Tuhan. Ironisnya bahwa belum semua orang percaya itu benar-benar memahami bagaimana menjadi murid dari Tuhan. Sehingga ini menyebabkan kadang kekristenan memang seolah-olah meluas. Banyak orang menjadi percaya pada Tuhan Yesus, dibaptis. Oh, saya sekarang percaya. Saya sekarang ikut pada Tuhan Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh menjadi murid. Padahal kalau kita melihat di dalam amanat agung, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a, dikatakan di situ, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hanya sekedar menggemari Dia, hanya sekedar mengikut. Tapi Tuhan ingin orang-orang yang mau menjadi murid-murid. Nah, apa artinya dari menjadi murid? Kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dikatakan di situ. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara,
yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Arti dari menjadi murid adalah yang pertama, mengikut Tuhan. Ada ajakan Tuhan kalau kita lihat di sana, ikutlah aku. Tuhan yang mengajak. Aku milih kamu jadi murid, ikutlah aku. Ikutlah aku, pengertiannya adalah come after me. Atau istilahnya, Tuhan yang di depan, kita yang di belakang. Jadi Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin. Dan kita sebagai murid, kita ada di belakang. Kita meneladani, kita mengikut apa yang Tuhan ajarkan. Kemana Tuhan pergi, kita ikut. Itu artinya menjadi murid. Tapi seringkali bahwa orang percaya kadang justru kepingin mengatur-ngatur Tuhan. Tuhan harus menolong saya begini. Apakah kita itu minta pertolongan Tuhan ataukah kita yang mengatur Tuhan? Tuhan bisa menolong kita dengan caranya Tuhan yang kadang tidak bisa kita pikir. Tuhan bisa memimpin kehidupan kita, menyediakan apa yang kita butuhkan dengan segala cara Tuhan yang kadang-kala tidak ada di dalam bayangan atau pikiran kita. Kalau kita menjadi murid, maka kita belajar percaya, kita belajar untuk mengikut Tuhan kemana Tuhan mau. Mengikut Tuhan juga dikatakan di sini, istilahnya pergi terus bersama Tuhan, nempel sama Tuhan. Ya. Tuhan pergi kemana, Tuhan melakukan apa, kita mengikut terus. Memang di zaman dahulu kalau seseorang menjadi murid seorang guru, maka dia akan istilahnya tinggal bersama juga dengan gurunya. Ya. Sehingga apa yang dilakukan gurunya, kebiasaan gurunya, pengajaran gurunya, dia bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh. Kalau zaman sekarang mungkin memang kita kesulitan, ya, tidak seperti itu. Tapi apa yang kita bisa dapat dari sini adalah, yang pertama ketika kita menjadi murid artinya ada hubungan yang erat. Kita menjadi murid Tuhan berarti kita harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, kita belajar untuk melekat, hati kita melekat dengan Tuhan. Kita belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita belajar untuk menjadi pelaku firman. Kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya kita tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan suruh kita lakukan dalam kehidupan kita tahu, kita bisa menyadari. Tuhan mengajar pada banyak orang pada waktu itu. Tapi pada para muridnya dikatakan bahwa Tuhan itu menjelaskan segala sesuatunya dengan lebih detail. Artinya ada pelajaran-pelajaran lebih yang diterima oleh para murid-muridnya dibanding dengan orang-orang yang hanya sekedar menjadi pendengar, ya, orang-orang yang hanya sekedar datang mendengarkan pengajaran Tuhan dan kemudian mereka pulang. Tapi karena murid-murid pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan, maka murid-murid ini diajar lebih intensif, ya, lebih mendalam. Rahasia kebenaran firman Tuhan pun diajar oleh Tuhan pada para murid-murid. Sehingga mereka semakin lebih mengerti akan firman Tuhan, semakin lebih mengerti kehendak Tuhan. Apa arti menjadi murid? Yang kedua, yaitu menjalankan misi Tuhan. Tuhan Yesus dikatakan pada waktu itu memanggil, ya, Petrus dan Andreas. Tuhan mengatakan, kamu akan menjadikan penjala manusia. Jadi Tuhan memanggil bukan hanya sekedar, yuk ikut aku.
Tapi Tuhan juga punya suatu rancangan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya goal yang harus dicapai nanti oleh para muridnya, yaitu menjadi penjala manusia. Nah, menjadi murid artinya kita menjalankan misi Tuhan. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang Tuhan sediakan. Tujuan dari pemuridan bukan hanya sekedar kita belajar seumur hidup jadi murid, tidak. Tapi Tuhan juga ingin setelah kita diajar sebagai murid, kita belajar, kita pun juga nanti kelak memuridkan orang lain, memuridkan petobat baru. Mengajar juga pada mereka akan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu istilahnya pemuridan yang berhasil. Tujuannya apa? Supaya kita sama-sama bertumbuh. Ya. Ada proses pertumbuhan rohani, ada proses kedewasaan rohani di dalam kehidupan kita. Dan kita pun juga membantu orang-orang lain, mereka pun juga akan mengalami yang namanya proses kedewasaan rohani. Saya ambil contoh, dulu saya belajar musik perkusi, ya, dengan seorang pemain perkusi yang cukup ternama di Indonesia, Bapak Adi Prasojo, pemain perkusi dari grup True Worshipper, Giving My Best. Ketika saya belajar dengan beliau, lebih banyak saya ngikut, ya. Kadang-kala grup True Worshipper atau grup DMB ada tur konser di Jawa Tengah, saya ikut. Ke Tegal, ke Cirebon, saya ikut. Salatiga, kemana lagi? Tujuannya apa? Saya bukan hanya sekedar belajar ilmu, tapi juga menjalin hubungan, ya, menjalin komunikasi yang erat. Sehingga di sana pun akhirnya bukan hanya sekedar ilmu yang saya dapat, tapi ada hal-hal lain yang juga membantu saya untuk saya bisa lebih, ya, sesuatu yang lebih bisa saya dapatkan. Dan sekarang saya pun juga mengajar, ya, orang-orang yang mau belajar perkusi saya juga mengajar. Jadi saya dulu jadi murid, sekarang juga memuridkan, ya. Itu suatu gambaran saja. Demikian juga Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi murid, kita belajar, tapi kemudian kita juga nanti akan mengajar orang lain, memuridkan orang lain. Nah, ada harga untuk menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Tidak hanya sekedar kita percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus selesai, tidak. Ada harga yang harus dibayar untuk kita menjadi murid Tuhan Yesus. Mari kita melihat, ya, di dalam Matius pasal 4 tadi, di ayat yang ke-20 dan 22, katakan demikian. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan ayat yang ke-22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Jadi dikatakan bahwa orang-orang yang dipanggil waktu itu menjadi murid Tuhan, katakan mereka meninggalkan jalannya dan meninggalkan perahu serta ayahnya dan mengikuti Tuhan. Di sini mau mengatakan bahwa ketika kita menjadi murid Tuhan, harga yang harus kita bayar adalah menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, atau Tuhan di atas segalanya. Termasuk di sini adalah menempatkan Tuhan di atas kepentingan sebagai keluarga atau kepentingan pekerjaan dan lain sebagainya dalam hal kehidupan kita. Ya. Kalau di ayat yang ke-20 dikatakan mereka itu meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya dan mengikuti Tuhan. Artinya pada waktu itu murid-murid kemudian meninggalkan kerjaan mereka untuk mengikut Tuhan jadi muridnya. Kalau zaman sekarang bukan berarti kita resign dari kantor, ya, kemudian kita bertapa belajar firman Tuhan di dalam kamar. Tidak seperti itu. Arti di sini adalah pekerjaan jangan menjadi hambatan untuk kita mengiring Tuhan. Tapi jadikanlah pekerjaan itu suatu proses, ya, untuk kita menjadi murid Tuhan. Jangan sampai pekerjaan
menghambat kita untuk bertumbuh menjadi murid Tuhan. Tapi jadikan pekerjaan kita itu proses untuk kita belajar menjadi murid Tuhan. Jadi dalam artian di sini adalah bagaimana kita menerapkan sifat dan ajaran Kristus ketika kita bekerja. Sebagai contoh, kalau kita bekerja, jadilah kita bekerja yang jujur. Jadilah kita pekerja yang adil. Jadilah kita seseorang yang tidak korupsi, tidak suka mencuri, tidak berlaku licik dalam pekerjaan ataupun ketika kita berdagang. Itu artinya kita belajar. Dalam pekerjaan kita pun kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Bekerja dengan jujur, bekerja dengan cerdik, bekerja dengan tulus, tidak licik, tidak mencuri, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Di situ kita memakai pekerjaan kita sebagai sarana untuk melatih kita menjadi murid-murid Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa murid waktu itu juga meninggalkan ayahnya. Artinya, keluarga mereka pun waktu itu mereka tinggalkan untuk mereka belajar menjadi murid Tuhan. Apa aplikasinya di masa-masa sekarang? Yaitu bahwa keluarga jangan menjadi penghalang untuk kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Jangan sampai keluarga kita menjadi penghalang untuk kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Tapi jadikan keluarga kita sarana atau proses untuk kita belajar mempraktekkan firman Tuhan, mempraktekkan pengajaran Tuhan mengenai keluarga. Kalau kita lihat di dalam Lukas di pasal yang ke-14, itu akan lebih jelas lagi. Lukas pasal yang ke-14 dikatakan demikian, ayat yang ke-26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini bukan berarti bahwa kemudian Tuhan mengajar kita membenci keluarga kita. Karena Tuhan juga yang memperakasai terbentuknya keluarga. Manusia diciptakan laki dan perempuan, dibuat oleh Tuhan menjadi satu keluarga. Tapi arti yang di sini kalau kita melihat adalah ketika kita menempatkan keluarga kita di atas Tuhan, maka itu artinya keluarga kita sudah menjadi berhala. Bisa menghambat yang namanya pertumbuhan kerohanian kita. Jangan jadikan keluarga kita penghambat kita bertumbuh. Tapi jadikan keluarga kita tempat untuk kita belajar berproses. Sebagai contoh adalah bagaimana dalam keluarga kita kita belajar mengasihi anggota keluarga kita. Antara suami dan istri, orang tua dan anak, orang tua menantu. Kita belajar untuk bisa menjadi mengasihi mereka, membawa damai. Kadang-kadang hubungan orang tua menantu buruk, tidak cocok. Tapi kita sebagai anak Tuhan belajar bagaimana untuk bisa menjadi pembawa damai dalam hubungan-hubungan seperti itu. Kemudian membangun keluarga yang sehat, membangun keluarga yang setia, jadi pasangan yang setia, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Itu artinya bahwa kita, keluarga kita, menjadi sarana kita belajar proses menjadi murid. Nah, jadi yang pertama bahwa kita harus meninggalkan segala hal yang menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya keluarga. Mungkin ada banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa menghambat. Ada hobi, ada pergaulan yang buruk, ada macam-macam yang bisa menghambat kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Itu harus kita tinggalkan.
Kita harus menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Yang kedua, katakan di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-27. Ya. Lukas 14 ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Dalam Matius 16 ayat yang ke-24 juga dikatakan demikian. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Harga yang harus dibayar, yang kedua, ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri berbicara tentang bagaimana kita meninggalkan keinginan-keinginan daging. Masalah keinginan daging kita bisa melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21. Di situ dikatakan berbagai macam hal perbuatan daging, keinginan daging. Keinginan daging berbicara tentang dosa, tentang kebiasaan buruk yang itu harus ditinggalkan. Memang tidak mudah. Kita percaya pada Tuhan Yesus, kita dibaptis, ya. Kita tahu Tuhan sudah menghapus segala dosa kita. Tapi kita di dunia ini masih hidup di dalam tubuh daging. Masih ada kecenderungan untuk kita bisa berbuat dosa. Nah, ketika kita harus menyangkal diri dan memikul salib, yang pertama adalah bahwa kita harus benar-benar berusaha, ya, tidak menuruti keinginan daging, tidak menuruti keinginan untuk berbuat dosa. Itu sesuatu hal yang berat, sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan. Tapi itu yang harus kita lakukan. Ya. Tuhan ingin supaya hidup kita itu semakin hari semakin disempurnakan, semakin dibersihkan. Ya. Jadi kadang Tuhan juga melakukan yang namanya pemotongan dalam kehidupan kita, melakukan pengeratan dalam kehidupan kita, melakukan pembersihan dalam kehidupan kita. Itu suatu proses yang tidak enak. Tapi tujuan dari itu semua adalah supaya hidup kita itu nanti menjadi sempurna. Hidup kita menjadi benar-benar kudus. Hidup kita bisa benar-benar memuliakan Tuhan. Kita bisa menanggalkan segala keinginan daging dan kita hidup dalam roh. Memikul salib berbicara tentang pengorbanan. Ya. Mengorbankan apa? Memikul salib bicara salah satunya tentang risiko kita mengikut Tuhan. Ya. Kita mengikut Tuhan kadang-kala tidak lancar-lancar saja. Ada kalanya mungkin kita dikucilkan, kita mungkin dibenci orang. Bahkan beberapa orang mengalami yang namanya menjadi martir, ya, mengorbankan nyawanya karena mereka menjadi pengikut Tuhan. Itu akhirnya dari memikul salib. Memikul salib juga berkata tentang penderitaan. Penderitaan yang kita alami. Tapi ada penderitaan, ya, penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Lah, itu bukan yang artinya memikul salib. Penderitaan yang dialami karena kesalahan kita itu bukan masalah memikul salib. Itu konsekuensi dari kesalahan kita. Ya. Misalnya, kita tidak benar-benar menjaga makanan kita dan kemudian kita sakit, ya, sakit hipertensi, kolesterol, kita stroke karena tidak menjaga pola makan. Itu bukan namanya memikul salib. Itu karena kita tidak menjaga, tidak hati-hati dalam hidup kita. Kita dikejar-kejar debt collector karena utang, tidak bayar-bayar. Ya. Itu bukan namanya, oh saya lagi memikul salib. Tidak seperti itu. Itu artinya karena kesalahan kita sendiri. Tapi yang memikul salib adalah sebagai contoh orang yang berusaha hidup jujur, ya, menjalankan firman Tuhan, tapi dia dibenci oleh lingkungan. Oh, kamu orang Kristen, kamu minoritas, ya, kita dikucilkan. Itu namanya baru memikul salib. Kita berusaha menjelaskan kebenaran kepada teman-teman kita, kepada saudara kita,
pada keluarga kita, dan mereka kemudian membenci kita, ya, itu namanya kita sedang memikul salib. Jadi mengikut Tuhan tidak selalu jalannya mulus-mulus saja. Saya ikut Tuhan supaya saya diberkati, supaya saya kaya, supaya hidup saya bahagia, dan lain sebagainya. Mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, kadangkala justru kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi tujuan dari itu semua supaya kita mengalami yang namanya pertumbuhan iman, kedewasaan rohani. Dan kita benar-benar dibersihkan oleh Tuhan. Nah, penyangkalan diri dan memikul salib itu kadangkala harus kita alami. Kemudian dari sini kita bisa melihat dari murid-murid Tuhan yang pada waktu itu, mereka pun juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ikut sama Tuhan, mengalami yang namanya badai, Nabi mengalami badai. Mengikut Tuhan, mereka mengalami ketakutan karena orang-orang Yahudi dan para pemuka agama pada waktu itu membenci Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tapi mereka juga melihat mujizat Tuhan terjadi. Mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan juga terjadi dalam kehidupan. Dan di situ kita melihat iman mereka semakin bertumbuh, mereka semakin dewasa. 12 murid Tuhan yang pertama akhirnya mereka menjadi para rasul. Memang satu gugur, satu gagal. Yudas Iskariot gagal. Sekalipun dia juga mengiring Tuhan, ikut Tuhan waktu itu sebagai murid, dia gagal. Tapi murid-murid Tuhan yang lain, para rasul waktu itu, mereka menjadi pengajar-pengajar. Mereka memberitakan Injil. Mereka memuridkan orang-orang lain yang percaya. Dan katakan bahwa orang-orang percaya pada waktu itu pun mereka mau menjadi murid Tuhan. Dalam artian apa? Mereka berkumpul setiap hari, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya bahwa mereka pun belajar untuk mau menjadi murid Tuhan. Masuk kalau kita melihat, dari orang-orang yang percaya ini, mereka yang sungguh-sungguh bertekun, mereka pun juga menjadi martir. Mereka dibunuh karena iman mereka. Mereka dibunuh oleh para penguasa, dibunuh masyarakat, dikucilkan. Bukan hanya para rasul, tapi juga para orang-orang Kristen di abad-abad pertama pun mengalami yang seperti itu, aniaya dan lain sebagainya. Mereka mengalami penyaliban, mereka mengalami yang namanya penyangkalan kaki. Tapi di situ kita melihat, mereka sungguh-sungguh mau menjadi murid Tuhan. Nah, di awal tahun 2021 ini, maka kita juga mau belajar menjadi murid Tuhan. Bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan? Nah, kita mau menjadi murid Tuhan, artinya kita mau sungguh-sungguh belajar, mau sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan, mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan apapun konsekuensi dan resikonya. Tapi di situ kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa dan pertolongan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tuhan selalu menyertai. Ada janji Tuhan, kalau kita lihat dalam Matius pasal 28. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada janji penyertaan Tuhan. Masalah boleh datang, hambatan boleh datang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau melaksanakan, menjadi murid Tuhan, kita mau sungguh-sungguh belajar, kadang ada penyertaan Tuhan dan Tuhan janjikan dalam kehidupan. Mari di tahun 2021 ini kita memperbarui komitmen kita pada Tuhan. Saya mau menjadi murid Tuhan. Saya mau ingin belajar lebih lagi. Saya ingin hati saya melekat pada Tuhan. Sehingga saya boleh mengerti, memahami kehendak Tuhan. Boleh memahami apa yang Tuhan inginkan. Dan kita boleh hidup sebagai terang dunia dan garam dunia. Kehidupan kita menjadi berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Dampak yang positif, bukan dampak yang negatif. Di situ kita bisa menjadi saksi
bahwa Tuhan kita hidup dan ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh belajar bagaimana menjadi murid Tuhan. Dan mana Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi murid, bukan hanya sekedar penggemar, bukan hanya sekedar pengikut, bukan hanya sekedar pendengar. Yalah, di tahun 2021 ini kami memperbarui komitmen kami, bahwa kami ingin belajar, kami ingin menjadi murid Tuhan, diajar dan proses Tuhan, dibentuk Tuhan hari demi hari, supaya kehidupan kami semakin kudus, kehidupan kami semakin sempurna, dan kami boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tahu bukan dengan kekuatan kami, tapi kami minta Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi kami ketika kami menjalani proses-proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melalui itu semua. Kami boleh tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kami juga boleh memuridkan orang lain, mereka yang baru percaya kepada Tuhan. Boleh kami muridkan juga, supaya mereka juga boleh belajar akan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami murid-murid-Mu. Ajar kami, didik kami, dan proses kami. Karena itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Di masa-masa yang berat, masa pandemi seperti ini pun kami tetap melihat penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami itu sempurna. Nanti kami menyerahkan kehidupan kami, berserah penuh di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara dan menjaga kami. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan yang menjawab segala pergumulan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur saudara-saudara untuk ibadah online pada pagi ini. Dan ibadah ini merupakan ibadah minggu yang kedua di tahun yang baru. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita telah mendengar kebenaran daripada firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Yadi. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Kepadamu Tuhan kami kembali datang dan bersyukur Engkau telah memimpin kami di sepanjang tahun yang baru. Kami boleh memasuki minggu yang kedua daripada tahun ini. Dan kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami menyembah akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami terus belajar untuk mengerti bagaimana menjadi seorang murid daripada Tuhan Yesus sendiri. Ketika Engkau memanggil akan murid-murid-Mu pada masa yang lampau, Engkau memimpin akan hidup mereka. Engkau jadikan supaya murid-murid-Mu bertumbuh di dalam suatu proses dan pembentukan yang Engkau lakukan. Demikian juga Tuhan, Engkau mau supaya kami pergi memberitakan Injil dan menjadikan sekalian bangsa menjadi murid. Terima kasih buat semuanya ini. Biar kiranya kami terus belajar untuk kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia, yang memuliakan akan Engkau hari demi hari. Tuhan pimpin akan hidup kami selanjutnya. Tahun ini masih panjang, masih banyak harus kami lewati. Tapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Memimpin mereka pribadi demi pribadi. Demikian juga keluarga demi keluarga. Tuhan, biar kiranya Engkau beserta juga
dengan tim-tim pelayanan yang melayani akan pekerjaan-Mu, tim multimedia, tim yang melayani dengan puji-pujian, tim yang melayani dengan musik. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan firman-Mu. Biar kiranya Engkau berkati mereka semuanya. Tuhan, terima kasih. Sertai kami dalam kami melanjutkan perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudara jemaat, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.